Di halaman beranda pojok kanan atas, kita klik lihat semua. Lalu, kita scroll ke bawah, cari fitur keuangan. Nah, setelah itu akan tampil fitur reksadana, kita klik. Kita tunggu proses loading untuk masuk ke fitur reksadana. Oke, setelah muncul halaman seperti ini, di bawah tengah ada produk, kita klik produk. Setelah itu cari produk Sukolinvest Syariah Money Market Fund. Nah, pada produk ini terdapat rincian produk, ada NAB, ada dana kelolaan, di scroll ke bawah ada profil reksadana, ada alokasi aset. Yang alokasi asetnya itu di sukuk dan juga deposito syariah. Ada juga aturan transaksi yang sudah tertera. Setelah kita mengetahui, kita bisa mulai berinvestasi dengan klik beli di pojok kanan bawah. Kita tunggu. Nah, pada portofolio ini itu bisa minimal transaksi dengan 10.000. Kita coba dengan nominal 10.000 ya teman-teman. Oke, kita ketik 10.000. Setelah itu pilih metode pembayaran. Klik silahkan pilih. Nah, kali ini kita akan coba bayar pakai saldo Shopee. Kita klik konfirmasi. Nah, ini halaman kalau kita sudah memilih nominal dan sudah memilih saldo menggunakan metode pembayaran saldo Shopee. Nah, kita harus menyetujui dulu syarat dan ketentuan dengan mencentang kotak. Lalu setelah kita setujui, kita klik konfirmasi yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik konfirmasi. Oke, kita tunggu proses loadingnya ya teman-teman. Kita masuk ke pembayaran. Di sini kita diminta untuk memasukkan PIN Shopee. Nah, pada halaman ini karena ini berisi informasi pribadi, maka video ini dihitamkan ya teman-teman. Karena agar tidak menyebabkan kebocoran data. Nah, setelah konfirmasi pembayaran dilakukan, tampilan dari transaksi ini akan berubah menjadi rincian pembelian. Nah, di mana pengajuan transaksi kira-kira itu akan dikonfirmasi setelah 3 hari berusaha atau 3 hari kerja. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua tentang profil instrumen investasi yang sebelumnya udah kita praktikkan di awal. Produk investasi Sukolinvest Syariah Money Market Fund termasuk produk investasi reksadana pasar uang syariah yang memiliki risiko rendah. Tingkat rata pertumbuhan tahunan atau CAGR pada reksadana ini adalah sebesar 5,46% dan penurunan atau kerugian dengan nilai tertinggi yang disebut max drawdown sebesar min 0,01%. Nah, dana kelolaan total dari reksadana ini adalah sebesar 5,36 triliun dan unit penyertaannya itu sebesar 3.801.611.882,41. Nah, Sukolinvest Syariah Money Market Fund memiliki tujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat dan singkat, sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dan tentu sesuai prinsip syariah. Nah, bank kustodian dari produk reksadana ini adalah HSBC Indonesia. Bank kustodian ialah bank yang berperan dalam pihak penyimpanan, penjagaan aset, mengurus administrasi, proses transaksi, dan lain-lain. Sedangkan rekening reksadananya itu dikelola oleh Bank BCA. Manajer investasi produk ini adalah PT Sukolinvest Asset Management yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, selanjutnya itu ada alokasi aset.
Alokasi aset produk ini 54,18% pada sukuk dengan sisa 1 juta 1 tahun tempo atau jangka waktu kurang dari 1 tahun, dan 45,82% pada deposito syariah dan setara kas. Daftar portofolionya seperti SBSN seri PBS 017, lalu TD Bank BTN Syariah, TD BDP Sumatera Barat Unit Usaha Syariah, dan lain-lain. Serta yang terakhir itu adalah terkait aturan transaksi, di mana produk investasi ini tidak ada biaya pembelian maupun penjualan. Minimum pembelian dan penjualan produk sebesar 10.000 dengan maksimal pembelian 20 juta dan minimum kepemilikan 10.000. Timeline pembelian dan penjualan sama, diajukan sebelum pukul 1 siang pada hari transaksi, konfirmasi estimasi 1 hari bursa. Untuk pembelian cek keuntungan estimasi 1 hari bursa, sedangkan penjualan estimasi dana diterima 2-7 hari bursa. Nah, selanjutnya itu aplikasi yang kita gunakan pada investasi kali ini adalah Shopee. Shopee merupakan aplikasi atau platform e-commerce yang paling populer di Indonesia, menjadi salah satu andalan warga Indonesia dan menjadi pilihan utama ketika ingin berbelanja online dengan segala fitur yang ditawarkannya. Nah, aplikasi Shopee ini sekarang tidak hanya menyediakan layanan belanja online, namun juga memperluas fungsinya dengan menghadirkan fitur investasi untuk pengguna. Melalui kerjasama dengan Bibit, aplikasi yang sudah terdaftar dan diawasi OJK, Shopee memungkinkan pengguna untuk berinvestasi secara mudah dan aman. Fitur ini memberikan kemudahan akses investasi digital yang praktis sehingga pengguna dapat mulai membangun portofolio investasi tanpa harus keluar dari ekosistem Shopee yang sudah mereka kenal. Seperti contohnya pada investasi pada produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund yang telah kita praktekkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis, yaitu analisis fundamental terkait kegiatan investasi yang kita lakukan. Nah, analisis fundamental itu merupakan analisis yang berfokus pada evaluasi kinerja perusahaan serta bagaimana perkiraan keadaan ekonomi di masa mendatang berpengaruh terhadap bisnis produk investasi, yang juga akan berpengaruh terhadap keputusan investor, apakah mereka akan menjual atau membeli pada waktu tertentu dan dengan harga yang tertentu. Nah, dari gambar pertama yang tampil, kita lihat bahwa itu merupakan total NAB reksadana yang diperoleh dari laman ojk.co.id per tanggal 30 April 2025, di mana produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund itu memiliki total dana NAB dalam rupiah sebesar 5,363 triliun dengan unit penyertaannya itu sebesar 3.801.611 sekian. Nah, yang kedua, gambar kedua merupakan gambar yang didapat dari halaman rincian portofolio produk di aplikasi Shopee yang menunjukkan per tanggal 26 Mei atau akhir periode investasi, nilai NAB per unit produk tersebut ialah sebesar Rp1.415,99 per unit. NAB adalah indikator utama dalam menilai kinerja reksadana, termasuk reksadana pasar uang. NAB mencerminkan nilai pasar dari seluruh portofolio investasi setelah dikurangi biaya dan kewajiban. Produk pasar uang syariah ini kan biasanya di portofoliokan atau disalurkan ke sukuk atau obligasi dan deposito yang resikonya rendah serta cenderung membuat pergerakan NAB stabil dan kurang volatil dibanding saham. Berdasarkan prospektus serta data NAB dari OJK, Sukor Invest Syariah Money Market Fund menunjukkan tren nilai NAB yang stabil dengan pertumbuhan moderat, mencerminkan pengelolaan portofolio yang konservatif dan sesuai prinsip syariah. Nah, nilai NAB ini dari produk investasi Sukor Invest Syariah Money Market Fund dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi, yang diantaranya pertama ada pertumbuhan ekonomi yang di tahun 2025 diproyeksikan 5,5 sampai 5,25%. Dan Kemenko merilis laporan triwulan 1 2025, yaitu perekonomian Indonesia berhasil tumbuh 4,87%. Nah, optimisme ini dijaga dan didorong oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi meningkat. Nah,
Hal ini juga dipengaruhi oleh kombinasi kebijakan fiskal yang proaktif serta dukungan APBN. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang stabil akan mendukung permintaan instrumen pasar uang syariah dan menjaga kestabilan NAB. Yang kedua itu adalah inflasi. Inflasi diperkirakan terkendali kisaran 2,5 sampai 1% pada tahun 2025. BI memproyeksikan inflasi terjaga rendah pada level ini, dan jika inflasi rendah dan stabil, maka dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi resiko penurunan aset uang sehingga mendukung stabilitas NAB. Yang ketiga adalah suku bunga atau BI rate. BI mencetuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75% di tahun 2025, yang dimana tingkat suku bunga acuan yang relatif stabil atau terkendali berpengaruh signifikan terhadap NAB, reksadana, dan pasar uang. Kenaikan suku bunga biaya cenderung mendorong investor ke instrumen perbankan, namun suku bunga yang stabil mendukung kinerja NAB dan pasar uang. Serta yang terakhir adalah nilai tukar rupiah atau kurs. Nah, rupiah itu menguat selama 15 sampai 23 Mei, sekitar 7 hari. Nah, itu jika titik terlemahnya dilihat itu pada 9 April, rupiah itu tetap menguat di angka 16.860 per US dollar, yang naik ke 16.215 per US dollar, ya ini menguat sekitar 3,82%. Penguatan nilai tukar rupiah memberi sinyal positif bagi investor pasar uang syariah yang sebagian instrumen bisa terkait dengan aset dalam negeri ataupun asing. Nah, jadi dapat disimpulkan dari beberapa faktor makroekonomi di atas bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, bunga acuan BI, dan kurs itu sangat-sangat mempengaruhi kestabilan dan pertumbuhan NAB. Jadi, makroekonomi yang kondusif sangat berperan dalam menjaga performa investasi reksadana pasar uang syariah. Selanjutnya, analisis teknikal yang merupakan analisis mengevaluasi pergerakan harga aset di bursa keuangan dengan bantuan alat statistik dan juga melihat fluktuasi harga yang dapat terlihat pada grafik yang disebut dengan chart. Nah, gambar-gambar ini adalah foto terkait pantauan hasil NAB selama 29 April sampai 26 Mei oleh penulis, di mana dihasilkan data 30 April, 5 Mei, 9 Mei, 14 Mei, 19 Mei, 23 Mei, sampai 26 Mei NAB selalu naik 1410 di kisaran 1410, tetapi naik sekitar 0, rupiah sekian. Kenaikan tanggal 5 sampai 9 itu 1,4 rupiah, lalu 9 sampai 14 0,78 rupiah, dan seterusnya. Nah, dari data tersebut jelas memperlihatkan NAB yang cenderung selalu naik meskipun kenaikannya hanya beberapa rupiah saja, bahkan tidak sampai 1 rupiah. Harga reksadana pasar uang syariah cenderung selalu naik karena pertama, reksadana pasar uang dialokasikan ke aset yang jatuh temponya pendek. Jadi kalau jatuh temponya pendek, resiko perubahan harga sangat kecil, NAB cenderung stabil. Kedua, manajer investasi mengelola investasi portofolio dengan prinsip kehati-hatian dan likuiditas tinggi, membuat NAB jarang turun dan cenderung naik. Ketiga, suku dan deposito syariah memberikan pendapatan secara berkala, sehingga harga reksadana naik secara kontinu tanpa volatilitas tajam. Dan terakhir, investasi itu pada instrumen pasar uang syariah yang bebas ribawi, yang menyebabkan investasi tersebut stabil. Pergerakan harga lebih didasarkan pada hasil investasi yang nyata. Nah, terkait keuntungan yang didapat pada periode 26 April sampai 26 Mei itu didapatkan keuntungan yang selalu terus bertambah. Ada 15 kali penambahan keuntungan, di mana sampai akhir tanggal 26 Mei itu tercatat bahwa akumulasi keuntungan itu sebesar Rp37, yang semula awalnya itu aset totalnya itu 10.000 menjadi 10,38 rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Skor Invest Syariah Money Market Fund adalah investasi yang memberikan keuntungan dengan resiko yang rendah dan pastinya sesuai syariah, sehingga cocok untuk investor yang mengutamakan keamanan dan kestabilan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.